Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Binti Nafisah dengan NIM 201011819 dari semester 2 kelas PAIB. Di sini saya akan menjelaskan materi pada mata kuliah Filsafat Ilmu dengan judul Ilmu Al-Quran dengan Landasan Filsafat. Apa sih Al-Quran itu? Secara bahasa, Al-Quran diambil dari kata qoro'a yaqra'u Qur'ana yang berarti mengumpulkan. Secara istilah, Al-Quran merupakan kalam atau firman Allah yang diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW secara mutawatir dan bagi yang membacanya bernilai ibadah. Kemudian, filsafat. Filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu filosofia yang terdiri dari dua kata, yaitu philos dan sophia. Philos berarti cinta dan sophia berarti kearifan atau kebijaksanaan. Secara etimologi, filsafat berarti cinta terhadap kebijaksanaan atau kebenaran. Kemudian, apa sih hubungan Al-Quran dengan filsafat itu? Al-Quran sebagai sumber yang pertama dan yang paling utama dalam ajaran Islam. Sebagai ajaran yang utama dan pertama itulah, Al-Quran banyak mengajak manusia untuk berpikir, untuk menggunakan akalnya. Karena itu, tidaklah berlebihan jika Al-Quran merupakan sumber inspirator bagi munculnya filsafat. Sejak dulu, para ulama dan filosof muslim menjadikan Al-Quran sebagai sumber ilmu pengetahuan. Para filsuf muslim telah mengajukan berbagai pendapat bahwa Al-Quran sesuai dengan konsep-konsep pemikiran filsafat. Bahkan, Al-Quran menjadi sumber berbagai ilmu pengetahuan. Kita bisa melihat peran Al-Quran dalam perkembangan filsafat Islam dari beberapa segi. Yang pertama, istilah lain filsafat Islam yaitu Al-Hikmah yang diambil dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 269 dan Quran Surat Ali Imran ayat 48 dan dari sebagian hadis. Penyebutan Al-Hikmah untuk filsafat Islam ini adalah untuk menunjukkan bahwa di samping kebenaran akal diakui perannya dalam Islam, juga bahwa penggunaan akal harus tetap merupakan basis penguat kebenaran-kebenaran yang disampaikan oleh wahyu. Kemudian yang kedua, Al-Quran mendorong manusia untuk berpikir intensif dalam memahami agama. Tidak diragukan lagi bahwa akal merupakan sarana penting untuk memahami Islam. Bahkan, Al-Quran dalam menyampaikan ajaran-ajarannya, di samping menggunakan metode kitabi atau retorik, yaitu menyempatkan pesan secara retorik tanpa disertai dengan argumen rasional di dalamnya, juga menggunakan metode burhani atau demonstratif, yaitu menggunakan alasan-alasan rasional yang dapat diterima oleh manusia. Penggunaan metode burhani terutama berkaitan dengan ajakan Al-Quran kepada manusia untuk bertauhid. Kemudian yang ketiga, Al-Quran mengandung ayat-ayat muhkam atau ayat-ayat yang maknanya sudah jelas, dan mutasyabih atau ayat-ayat yang maknanya samar atau belum jelas. Menurut Fakhr ad-Din Ar-Razi, hikmah keberadaan dua ayat tersebut antara lain untuk mendorong perkembangan pemikiran dan aliran dalam Islam serta tidak ada taklid, karena setiap ajaran Islam harus dituntut pengetahuan yang disertai dengan argumen atau pendapatnya. Kemudian, Al-Quran dengan landasan cabang-cabang filsafat. Yang pertama, epistemologi ilmu menurut Al-Quran. Epistemologi berdasar Kemudian, Al-Quran dengan landasan cabang-cabang ilmu filsafat. Yang pertama, epistemologi ilmu menurut Al-Quran. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani. Episteme yang berarti knowledge atau pengetahuan. Sedangkan logi berarti teori, sehingga epistemologi diartikan sebagai teori pengetahuan atau filsafat ilmu. Konsep epistemologi dapat digunakan sebagai kerangka untuk menggali epistemologi ilmu menurut Al-Quran
sehingga muncul pertanyaan-pertanyaan tentang apa pengertian ilmu menurut Al-Quran, apa sumber ilmu pengetahuan menurut Al-Quran, dan bagaimana cara mengetahuinya atau bagaimana metode mendapat ilmu menurut Al-Quran. Yang kedua, ontologi. Ontologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang hakikat ilmu pengetahuan. Sementara menurut Neong Muhajir, ontologi membahas segala yang ada secara universal, yaitu berusaha mencari inti yang terkandung dalam setiap kenyataan yang meliputi segala realitas dalam semua bentuknya. Sehingga, ontologi membahas pertanyaan, apa objek pengetahuan? Bagaimana wujud hakiki dari objek pengetahuan tersebut? Dan dalam konteks apa objek pengetahuan tersebut diperlukan manusia? Bahasan ontologi ilmu menurut Al-Quran adalah hendak menjawab pertanyaan tentang hakikat ilmu dan objek kajian ilmu dan struktur ilmu dalam konteks Al-Quran. Kemudian yang ketiga, aksiologi atau nilai guna dan kemanfaatan, bisa disebut juga dengan teori nilai. Pada tataran aksiologi, di sini filsafat mampu menjawab pertanyaan tentang untuk apa tujuan ilmu pengetahuan itu digunakan, bagaimana hubungan penggunaan ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai etika dan moral, bagaimana bertanggung jawab sosial ilmuwan, dan apakah ilmu pengetahuan itu bebas nilai atau syarat nilai. Kajian aksiologi ilmu menurut Al-Quran akan menjelaskan tentang apa nilai guna dan kemanfaatan ilmu menurut Al-Quran. Untuk apa tujuan ilmu itu dipelajari dan dikembangkan, dan bagaimana bertanggung jawab sosial seorang muslim, serta apakah ilmu itu bebas nilai atau syarat menurut Al-Quran. Demikian materi tentang ilmu Al-Quran dengan landasan filsafat yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.